Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira dari kelas 12 Di sini saya akan memaparkan materi tentang wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Yang pertama, perencanaan usaha. Kerajinan untuk pasar lokal. Pasar terjadi karena adanya permintaan atau dari pembeli dan penawaran atau dari penjual. Potensi pasar dapat diketahui melalui dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan permintaan. Yang kedua, pendekatan penawaran. Pendekatan penawaran adalah mengendalikan pada kemampuan wirausaha membuat produk inovatif. Kedua pendekatan ini dapat digunakan untuk mengenali potensi pasar. Kebutuhan pasar lokal dapat diketahui dengan melakukan pengamatan terhadap pasar sasaran. Ide pengembangan produk kerajinan untuk pasar lokal juga dapat diperoleh dengan mengenali kebiasaan di daerah setempat. Sumber daya usaha yang dibutuhkan. Yang pertama, sumber daya usaha yang dibutuhkan finishing. Yang pertama, pembahanan. Tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Yang kedua, pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material, bentuk dasar material dan bentuk produk yang akan dibuat. Yang ketiga, perakilan. Perakilan dapat dilakukan apabila produk yang dibuat terdiri atas dasar material dan bentuk produknya yang akan dibuat. Yang keempat, finishing. Finishing dapat berupa penghalusan dan pelapisan permukaan. Yang ketiga, metode produksi dan keselamatan kerja. Metode tradisional satu orang melakukan setiap tahapan produksi. Yang kedua, metode modern. Metode modern satu orang hanya melakukan satu tahap produksi. Metode modern ini sering juga disebut dengan metode ban berjalan karena metode ini serupa dengan kegiatan produksi di pabrik yang menggunakan mesin ban berjalan atau konvoyor. Kemasan sebagai bagian penting kerajinan untuk pasar lokal. Fungsi kemasan produk kerajinan. Yang pertama, melindungi produk dari debu dan kotoran. Yang kedua, memberikan kemudahan distribusi. Yang ketiga, kemasan yang melekat pada produk disebut dengan bahan primer. Kemasan sekunder berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk. Yang ketiga, kemasan primer produk berfungsi untuk melindungi dari benturan dan kotoran, menampilkan daya tarik dari produk kerajinan. Selanjutnya, material kemasan untuk melindungi dari kotoran dapat berupa lembaran kertas atau plastik. Selanjutnya, kemasan tersier produk berfungsi untuk yang pertama, memberikan kemudahan untuk distribusi dari tempat produksi ke tempat penjualan.
Tidak semua produk kerajinan membutuhkan kemasan primer, namun setiap produk membutuhkan identitas. Yang keempat, perhitungan harga jual. Produk kerajinan untuk pasar lokal. Yang pertama, harga jual produk. Sejumlah harga yang disebabkan kepada konsumsi yang dihitung dari data produktif dan biaya.